Ya, dan untuk membahas terkait produksi pertama Green Hydrogen Plant di tanah air, saat ini telah hadir bersama kami di studio CNBC Indonesia, Direktur Utama PT PLN Nusantara Power, Bapak Ruli Firmansyah. Selamat pagi Pak Ruli, apa Selamat kabarnya? pagi Mbak Syazia. Terima kasih sudah hadir di studio CNBC Indonesia. Terima kasih sudah mengundang kami juga. Terima kasih Pak, selamat juga ya untuk keberhasilan gitu Pak dari Nusantara Power yang baru saja meluncurkan produksi Green Hydrogen Plant pertama nih Pak di Indonesia sebagai salah satu Ya, upaya untuk mendorong transisi dari ya. energi. Mungkin boleh dijelaskan Pak dari Green Hydrogen Plant sendiri ini seperti apa Pak Ruli, silakan. Baik, terima kasih Mbak Syazia. Jadi hidrogen plant ini sebenarnya suatu peralatan yang sudah terpasang di unit pembangkitan PLTGU Muara Karang. Jadi kita tidak perlu menambah investasi besar untuk bisa menghadirkan green hydrogen. Hidrogen plant ini semula kita sebut dia grey hydrogen. Produksinya kita sebut grey hydrogen. Kenapa grey hydrogen? Karena daya listrik yang digunakan menggunakan energi listrik yang menggunakan bahan bakar gas. Jadi belum green, masih grey hydrogen. Dengan disepakatinya komitmen pemerintah untuk menuju net zero emission di 2060, kami dari PLN sudah mempunyai roadmap dalam bentuk transisi energi menuju net zero emission. Dan saat ini teman-teman di Nusantara Power juga mencoba mencari peluang-peluang untuk mendukung program transisi energi tersebut. Oleh sebab itu, mereka mendapatkanlah inovasi untuk membuat green hydrogen di Indonesia. Awalnya kami tidak bermaksud ini merupakan green hydrogen pertama, kami hanya mencoba untuk mengoptimalkan peralatan plant hidrogen ini agar bisa memproduksi green hydrogen. Ini menjadi green hydrogen pertama, itu kita ucapkan alhamdulillah. Baik, Pak berbicara mengenai waktu ya Pak, artinya proses pembuatan dari Green Hydrogen ini berapa lama Pak? Karena ini bukan merupakan investasi capex yang baru, prosesnya nggak terlalu lama, kita hanya melakukan modifikasi-modifikasi kecil, dalam waktu 2 bulan kita sudah bisa memproduksi green hydrogen pertama di Indonesia. Baik, selamat ya Pak. Lalu berbicara mengenai jenis nih Pak, kalau sebetulnya dari hidrogen sendiri ini ada berapa jenis Pak? Mungkin boleh dijelaskan Pak? Oke, hidrogen itu sejauh ini ada 4 macam Mbak Sasha. Kalau itu tergantung dari energi listrik yang digunakan, bersumber dari apa. Jadi tergantung ya Pak, Ya, mau digunakan untuk apa? kalau bersumber dari batu bara, kita sebutkan dengan brown hydrogen. Kalau energinya bersumber dari gas, minyak, kita sebutkan itu sebagai grey hydrogen. Kalau bersumber dari energi termal, cuman alatnya sudah dipasangkan dengan carbon capture atau penangkap karbon, kita sebut dia sebagai blue hydrogen. Nah, green hydrogen ini ada hidrogen dengan nilai tertinggi. Emisi yang dihasilkan benar-benar nol. Karena yang dihasilkan oleh hidrogen plant Muara Karang itu hampir mendekati murni, sudah 99% Baik, kemurniannya. baik. Jadi artinya untuk green ini memang yang lebih baik ya Pak, di antara Iya, yang lainnya. ya sudah nol emisinya, itu yang Emisinya sudah terbaik. nol. Ya. Baik. Lalu untuk artinya produksinya sendiri Pak, jumlahnya akan seperti apa? Artinya nanti ke depannya apakah ada target-target Pak? Artinya untuk di tahun ini dan juga tahun depan ini targetnya sudah berapa banyak? Tadi kan Bapak menyampaikan bahwa sebetulnya ini sudah ada rencana-rencana ya Pak. Yang ditargetkan sendiri mungkin sampai dengan sisa akhir tahun ini dan juga di tahun 2024 sudah seperti apa Pak? Oke, sebenarnya di Muara Karang ini kita anggap sebagai starting point, Mbak Sasa. Dan ini sudah, alhamdulillah sudah berhasil memproduksi green hydrogen. Kita tinggal melakukan replikasi ke unit-unit lain. Dan saat ini PLN telah mempunyai 5 unit pembangkitan yang sudah memiliki peralatan hidrogen plant. Dan Nusantara Power sendiri sudah memiliki 9 dari 15 pembangkit itu. Kita akan mereplikasi. Saya rasa nggak perlu waktu yang lama karena alatnya sudah ada semua. Mudah-mudahan di akhir tahun ini atau paling lama di tahun depan kita sudah mereplikasi seluruh modifikasi hidrogen plant ini menjadi green hydrogen di seluruh pembangkitnya Nusantara Power. Baik, tadi Pak Ruli menyampaikan bahwa untuk pembuatan begitu ya proses dari Green Hydrogen Plant ini kan tidak memakan waktu yang cukup lama, begitu untuk biaya sendiri tidak menggunakan capex yang baru. Tapi kalau berbicara mengenai tantangan Pak, sebetulnya tantangannya dari pembuatan atau proses Green Hydrogen Plant ini di Indonesia seperti apa Pak Ruli, bisa dijelaskan? Kalau di kami nggak terlalu sulit karena alat sudah ada ya. Tapi untuk mengembangkan ekosistem bisnis hidrogen di Indonesia mungkin memang perlu effort dari pemerintah. Dan dalam hal ini memang
produksi yang kami hasilkan belum terlalu besar, hanya sekitar 51 dan nanti kalau sudah jadi semua sekitar 178 ton hidrogen per tahun, masih kecil untuk konsumsi Indonesia. Tapi paling tidak kami sudah berkontribusi, kami sudah memberikan sesuatu yang terbaik buat Indonesia ini, terutama untuk perbaikan iklim dengan memproduksi green hydrogen. Baik Pak, ini nantinya ke depannya kan semua unit ya Pak akan memproduksi green hydrogen plant. Ini plannya seperti apa Pak? Unit-unit tertentu ya, nggak semua unit yang sudah Hanya mempunyai tertentu saja ya, Pak? yang sudah mempunyai hidrogen plant. Hidrogen plant itu peralatan Bu ya. Kalau produksinya kita sebut hidrogen aja. Yang setelah mempunyai hidrogen plant itu ada 15 unit milik PLN, 9 unit milik kami. Itu akan memproduksi 175 ton green hydrogen setahunnya. Dan nanti kita akan kerjasama dengan kementerian untuk pengembangan ekosistem di Indonesia. Kami harapkan yang paling mudah adalah pengembangan hidrogen ini menjadi bahan bakar untuk kendaraan darat ya. Mungkin bisa digunakan di bus-bus atau kendaraan dinas dari beberapa kementerian. Baik Pak. Lalu Pak, sebetulnya bagaimana gambaran dari pemanfaatan green hydrogen plant yang dihasilkan PLT GU Muara Karang Pak untuk saat ini? Ya, saat ini dari 51 ton yang dihasilkan per tahun, 8 ton kami gunakan untuk pendinginan generator. Jadi memang awalnya hydrogen plant itu produksinya digunakan untuk pendingin generator, tapi belum optimal. Sekarang kita optimalkan, kita maksimalkan hingga bisa 51 ton. 8 ton untuk pendinginan, 43 ton akan kami gunakan untuk kepentingan lain yang bisa menurunkan emisi gas rumah kaca di dunia. Salah satunya kita akan bekerja sama dengan beberapa kementerian dan kita akan coba membangun beberapa fasilitas pengisian bahan bakar untuk kendaraan dan coba kita gunakan di kendaraan dinas PLN maupun beberapa kementerian. Sebagai gambaran, 41 ton ini setara dengan 100 kendaraan listrik yang digunakan sejauh 100 km per hari. Jadi untuk Muara Karang aja bisa menurunkan emisi 1.920 ton CO2 per tahun. Tadi kan Bapak menyampaikan bahwa untuk tahun ini produksinya sudah ada di 51 ton begitu ya Pak, tapi sudah digunakan 8 begitu. Nah untuk sisanya berarti akan seperti apa Pak? Artinya apakah akan dijual atau bagaimana Pak? Pemanfaatan hidrogen itu bisa macam-macam. Kita bisa kerjasama dengan pabrik pupuk misalnya untuk pemanfaatan gas hidrogen. Kita bisa kerjasama dengan pemerintah melalui pengembangan ekosistem. Yang saya bilang tadi kita akan bangun beberapa refueling untuk mobil darat. Juga bisa kita manfaatkan untuk co-firing. Jadi hidrogen ini bisa memproduksi amonia. Amonia itu bisa kita gunakan untuk bahan bakar PLTU. Jadi mengurangi emisi juga yang tadinya menggunakan gas, kita akan gunakan hidrogen juga. Jadi artinya lebih bersih begitu ya Pak energinya, Sangat lebih bersih. less pollution ya Pak ya. Ya. Lalu sebetulnya Pak, bagaimana rencana pengembangan GHP oleh PLN Group ke depannya? Artinya kalau kita lihat pembangkit mana lagi yang akan dikembangkan oleh green hydrogen ini? Ya, yang sangat memungkinkan dan sangat dekat yaitu di Jawa Barat kita punya Muara Tawar, kita juga punya pembangkit di Indramayu, kita juga punya di Tanjung Awar-Awar, kita juga punya di Paiton, di Pacitan, dan di Gresik. Cukup banyak Mas. Jadi artinya untuk saat ini masih lebih banyak yang ada di Pulau Jawa di Pulau Jawa, Pak Ruli. infrastrukturnya juga lebih memungkinkan. Baik.